Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, bagaimana kabarnya kalian semua? Semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anakku, setelah kemarin kalian belajar materi tentang minuman halal, sekarang kita akan lanjut kepada materi yang B, yaitu minuman haram. Anak-anakku, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Kita khususkan mudah-mudahan pada pertemuan kali ini ya diberikan kemudahan, diberikan pemahaman yang baik, dan diberikan ilmu yang bermanfaat. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Anak-anakku, silakan disimak video pembelajaran berikut ini. B. Minuman haram. Ayo mengamati. Gambar 5 yaitu adalah minuman haram. Tentu kalian itu tahu siapa yang dapat menjelaskan akibat dari meminum minuman tersebut. Islam bukan hanya mengatur ibadah, akan tapi juga merupakan agama yang sesuai dengan akal manusia. Adapun hal ini sesuai dengan beberapa ketentuan dalam agama Islam yang dapat dibuktikan dengan penelitian maupun akal pikiran manusia, seperti hukum halal dan haramnya makanan maupun minuman. Allah Subhanahu wa taala menghalalkan makanan dan minuman yang bermanfaat bagi manusia. Begitupun sebaliknya, Allah mengharamkan makanan dan minuman yang membahayakan bagi manusia. Makanan dan minuman yang dikonsumsi seseorang dapat berpengaruh bagi jiwa seseorang dan mengganggu ibadah, karena makanan dan minuman haram adalah salah satu perangkap setan untuk menjauhkan manusia dari Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya hukum asal makanan baik yang berasal dari hewan maupun tumbuhan adalah halal berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi wat-thayyibati minar rizqi. Qul hiya lil ladzina amanu fil hayatid dunya khalisatan yaumal qiyamah. Kadzalika nufassilul ayati liqaumin ya'lamun. Yang mana artinya, katakanlah wahai Muhammad, ya, siapakah yang mengharamkan perhiasan zinatallahi, perhiasan dari Allah yang telah disediakan untuk hamba-hambanya dan rezeki yang baik-baik. Katakanlah semua itu untuk orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia dan khusus atau untuk mereka saja pada hari kiamat nanti. Demikianlah kami menjelaskan ayat-ayat itu untuk orang-orang yang mengetahuinya. Jadi sudah dijelaskan dalam Al-Quran pun ya, sebenarnya hukum asal makanan yang baik itu berasal dari hewan maupun tumbuhan. Ya. Kemudian begitu juga yang dinyatakan oleh ulama Imam Asy-Syafi'i. Qala Asy-Syafi'i rahimahullahu asl ma'kuli wal mashrubi halalun illa. Nah, di sini ada penekanan nih, kecuali ma harramallahu azza wa jalla fi kitabihi au ala lisani nabiyhi sallallahu alaihi wasallam, fa innama harrama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lazima fi kitabillahi azza wa jalla ayyahrama. Yang mana artinya, jadi ini kata Imam Syafi'i, hukum asal makanan dan minuman itu adalah halal kecuali apa yang diharamkan oleh Allah dalam Al-Qur'annya atau melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena apa-apa yang diharamkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sama dengan pengharaman dari Allah. Dalam agama Islam ada beberapa jenis makanan dan minuman yang haram hukumnya untuk dikonsumsi dan harus dijauhi serta dihindari oleh setiap orang yang beriman. Karena makanan dan minuman yang diharamkan memiliki mudorot atau kejelekan, keburukan.
bagi orang yang mengonsumsinya. Salah satu jenis makanan dalam Islam yang diharamkan atau dilarang yaitu meminum minuman keras atau khamr atau yang biasa kita kenal dengan minuman beralkohol. 1. Arti minuman haram. Pada dasarnya, semua minuman yang dikonsumsi manusia adalah halal, namun dapat menjadi haram hukumnya. Karena apa? Karena disebabkan oleh kondisi tertentu. Minuman haram adalah minuman yang dilarang diminum oleh umat Islam karena mudaratnya lebih besar dari manfaatnya. Minuman yang diharamkan dalam agama Islam dapat dikarenakan sifatnya maupun zatnya. Seseorang yang minum minuman haram tentunya berdosa dan dapat menyebabkan berbagai masalah. Salah satu minuman haram adalah minuman keras, yaitu suatu minuman yang memabukkan bagi yang meminumnya. Meminum minuman keras hukumnya haram dan merupakan dosa yang besar karena menghilangkan akal sehat, sedangkan menghilangkan akal merupakan suatu perbuatan yang dilarang keras. Karena akal itu sungguh penting dan wajib dipelihara dengan baik. Yang kedua, hukum minuman haram. Minuman tersebut haram dikarenakan beberapa sebab, antara lain 1. Dikonsumsi secara berlebihan dan Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai hal-hal yang melampaui batas. Yang kedua, memabukkan dan dapat menghilangkan akal atau kesadaran seseorang. Yang ketiga, termasuk daripada zat najis atau kotoran yang diharamkan. Yang keempat, merupakan hak orang lain yang tidak boleh diminum sembarangan tanpa izin orang yang memilikinya. Yang kelima, menjijikkan dan tidak sepantasnya dikonsumsi oleh manusia. Yang keenam, membahayakan kesehatan maupun nyawa manusia jika dikonsumsi. Setiap minuman yang memabukkan, baik sedikit, apabila banyak hukumnya pasti haram. Sebagaimana Rasulullah SAW sudah menjelaskan, ma askara kathiruhu faqaliluhu haramun, yaitu apapun yang banyak pasti memabukkan, maka sedikit pun pasti memabukkan. Ma askara, ya, apa-apa yang apapun, ya, segala sesuatu yang memabukkan, banyak atau sedikitnya itu adalah haram. Hadis riwayat Abu Daud. Begitu juga Allah berfirman, yas'alunaka 'anil khamri wal maisiri qul fihima itsmun kabiru wa manafi'u lin-nasi wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima, tuh, ya. Dan adapun dosanya itu adalah lebih besar, akbar, daripada manfaatnya. Wa yas'alunaka madza yunfiqun qulil 'afw kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Yang mana artinya yas'alunaka 'anil khamri wal maisir, yaitu mereka menanyakan kepadamu, yaitu Nabi Muhammad, tentang khamr dan juga judi. Kemudian qul fihima, katakanlah pada keduanya, yaitu terhadap khamr dan juga judi, adalah ismun kabiru wa manafi'u lin-nasi. Keduanya itu, ya, khamr dan juga berjudi, terdapat dosa yang sangat besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tetapi wa ismuhuma akbaru min naf'ihima, ya, tetapi dosanya itu lebih besar daripada manfaatnya. Dan mereka wa yas'alunaka madza yunfiqun, dan mereka itu menanyakan kepadamu, yaitu Nabi Muhammad, tentang apa yang harus mereka infakkan. Kemudian kulil afwa, katakanlah kelebihannya dari apa yang diperlukan, ya. Kemudian kadzalika yubayyinullah, demikianlah itu Allah telah menerangkan, telah menjelaskan ayat-ayatnya kepada kalian agar kalian itu memikirkannya, la'allakum tatafakkarun, agar kalian itu memikirkannya. Quran surat Al-Baqarah. Kemudian ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, ya, innamal khamru, sesungguhnya meminum minuman keras,
wal maisiru yaitu berjudi, wal ansabu dan berkurban atau berhala, ya, wal azlamu kemudian mengundi nasib dengan anak panah, rijsum min amali syaitan itu adalah perbuatan yang keji dan perbuatan syaitan, ya, termasuk daripada perbuatan syaitan. Fajtanibuhu maka hindarilah, maka jauhilah perbuatan itu, minum minuman keras, berjudi, menyembah berhala, kemudian mengundi nasib dengan anak panah, itu dihindari. Fajtanibuhu la'allakum tuflihun agar kalian itu menjadi orang-orang yang beruntung. Minum minuman keras itu bukan hanya yang disebut khamr atau arak, melainkan apa saja yang memabukkan. Sebagaimana yang dinyatakan dalam hadis berikut ini, an Abi Malikil Asy'ari radhiyallahu anhu annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la yashrabanna nasun min ummatil khamra yusammunaha bighairi ismiha, rawahu Abu Daud. Dari Abi Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anhu bahwasanya beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sekelompok orang-orang dari umatku itu minum khamar. Mereka menamakannya tidak dengan nama khamar, melainkan dengan nama yang lain. Makanya minum minuman keras itu bukan hanya disebut khamar atau arak, tapi apa saja yang memabukkan. Nah, makanya ada hadis riwayat Abu Daud ini yang diriwayatkan dari Abi Malik ini Al-Asy'ari. Kemudian dalam Al-Quran maupun hadis tidak disebutkan mengenai obat-obatan terlarang, karena masalah ini tidak ada pada masa Nabi Muhammad SAW semasa hidupnya. Untuk menjelaskan masalah ini, para ulama biasanya memakai kias, yang artinya mengukur sesuatu dengan sesuatu yang lain, atau menentukan sesuatu dengan analogi, yaitu kiasan tersebut. Menggunakan sumber hukum yang keempat dari ilmu fikih. Sumber hukum itu ada 4, yaitu Al-Quran, kemudian hadis, kemudian ijma' dan juga qiyas. Nah, perlu kalian ketahui anak-anakku, ya, untuk menentukan suatu hukum itu, ya, bersumberkan Al-Quran, hadis, dan juga ijma', yaitu kesepakatan daripada ulama. Kemudian boleh juga menggunakan qiyas. Nah, dalam Al-Quran, hadis dan juga ilmu fikih, meminum minuman keras atau khamar itu dilarang dengan tegas. Pada larangan inilah disandarkan larangan tiap-tiap barang yang memabukkan atau yang menghilangkan akal pikiran. Yang termasuk barang semacam ini ialah obat-obatan yang terlarang dan semacamnya, yang memabukkan dan menghilangkan akal pikiran. Oleh karena itu, barang-barang tersebut, yaitu obat-obatan terlarang, jelas memabukkan dan merusak, menghilangkan akal pikiran, maka barang-barang tersebut dihukumi atau dijatuhi hukum sama seperti khamar atau arak. Dan tiap-tiap yang memabukkan itu haram hukumnya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, kullu muskirin haramun, rawahul Bukhari. Setiap yang memabukkan itu hukumnya haram. Yang ketiga, jenis-jenis minuman haram. Minuman yang diharamkan yaitu minuman yang diharamkan di dalam Al-Quran dan hadis. Dan bila tidak terdapat petunjuk yang melarangnya, berarti itu halal. Berikut ini adalah minum-minuman yang diharamkan dalam agama Islam. A. Minuman yang berasal dari darah. Darah adalah salah satu jenis makanan atau minuman yang diharamkan untuk diminum. Kenapa diharamkan? Karena halnya ini beberapa orang yang gemar minum darah binatang seperti ular dan sebagainya dengan alasan kesehatan atau untuk menyembuhkan suatu penyakit. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qul la ajidu fi ma uhiya ilayya muharraman ala ta'imi yat'amuhu illa ayyakuna maitatan aw damam masfuhan aw lahma khinzirin
fa innahu rijsun aw fisqan uhilla li ghairillahi bih. Faman turra ghaira baghi wala 'adin fa inna rabbaka ghafurur rahim. Yang artinya katakanlah, tidak kudapati di dalam apa yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan memakannya bagi yang ingin memakannya, kecuali daging hewan yang mati atau bangkai, darah yang mengalir, daging babi. Nah, karena semua itu adalah darah yang kotor atau hewan yang disembelih bukan atas nama Allah. Tetapi barang siapa terpaksa bukan karena menginginkan dan tidak melebihi atau batas darurat, maka sungguh Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran surat Al-An'am ayat 145. Kemudian yang kedua, minuman keras atau khamar, yakni jenis-jenis minuman haram. Kemudian minuman keras yang dimaksud dalam jenis minuman ini adalah minuman yang mengandung alkohol dan diharamkan dalam Islam, dan segala minuman yang memabukkan sebagaimana yang disebutkan dalam ayat berikut ini. Ani bni Umar radhiyallahu anhuma anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin haramun wa man syaribal khamra fid dunya famata wa huwa yudminuha lam yatub lam yashribha fil akhirah, rawahu Muslim. Artinya Ani bin Umar radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Umar radhiyallahu an, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, kullu muskirin khamrun, setiap yang memabukkan itu adalah khamar, wa kullu muskirin haramun, dan setiap yang memabukkan adalah khamar, dan barang siapa yang meminumnya, wa man syaribal khamra fid dunya, dan barang siapa yang meminum khamar di dunia, dan lalu famata, kemudian dia mati, wa huwa yudminuha lam yatub, dan dia itu masih terus jadi pecandu yang minum khamar dan tidak atau belum bertobat, maka ia tidak akan meminumnya di akhirat. Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga, minuman yang diminum dalam bejana emas. Nah, bejana emas ini apa sih ini? Bejana, contoh gambar bejana emas. Ya. Kalian pasti tahu lah ya. Nih, minuman yang berada di bejana emas. Ini salah satu contohnya bejana emas. Kemudian Muslim dilarang meminum minuman yang diletakkan dalam bejana emas, karena ini adalah satu bentuk hal yang berlebih-lebihan dan perilaku orang kafir, sehingga Allah tidak menyukai hal tersebut. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis berikut ini, an Hudzaifah ibni al-Yamani radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tashrabu fi aniyati adh-dhahabi wal fiddah wa la ta'kulu fi sahafihima fa innaha lahum fid dunya wa lakum fil akhirah, muttafaqun alaihi. Dari Hudzaifah ibnu al-Yaman radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kamu minum dengan gelas yang terbuat dari bahan emas dan juga perak, ya. Wala ta'kulu fi sihafihima, dan janganlah pula kalian itu makan pada piring yang terbuat dari emas dan juga perak. Fa innaha lahum fid dunya, karena sungguhnya yang seperti itu adalah untuk mereka, yaitu orang-orang kafir di dunia saja, dan buat kamu di akhirat kelak. Muttafaqun alaih. Jadi tidak boleh memakan atau meminum minuman yang ada di dalam bejana emas. Yang keempat, minuman yang membahayakan diri. Yang membahayakan diri ini adalah minuman yang dicampur oleh racun atau zat yang dapat membahayakan nyawa kita. Sebagai contoh, seseorang meminum racun dan mencoba menyakiti dirinya sendiri atau melakukan usaha untuk bunuh diri. Nah, perbuatan itulah akan dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti yang disebutkan dalam hadis Ani bin Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
La darara wa la dirara. Ya, rawahu Ibnu Majah. Artinya itu tidak boleh melakukan perbuatan yang membahayakan diri sendiri, la darara wa la dirara, yaitu tidak boleh melakukan perbuatan yang dapat membahayakan diri kita sendiri dan kepada orang lain. Hadis riwayat Ibnu Majah. Yang kelima, minuman yang diambil dari orang lain tanpa izin. Minuman yang diperoleh dari mencuri, menipu, yaitu minuman yang dibeli dengan harta yang tidak halal, seperti harta korupsi atau riba, adalah haram diminum. Meskipun minuman tersebut zatnya asalnya adalah halal. Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran, Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil, illa an takuna tijaratan an taradin minkum wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima, yaitu wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian itu memakan dari harta, ya, dari harta sesamamu dengan jalan yang tidak benar, yang batil, illa kecuali dalam kalian berusaha, yaitu berdagang, yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kalian, dan janganlah kalian itu membunuh, wala taqtulu anfusakum, janganlah kalian itu membunuh diri kalian sendiri, innallaha kana bikum rahima, sungguhnya Allah itu maha penyayang kepada kalian semuanya. Quran surat An-Nisa ayat 29. Selanjutnya itu minuman yang mengandung zat yang diharamkan. Nah, yang dimaksud dengan minuman yang mengandung zat diharamkan ini seperti darah, air liur anjing, dan sebagainya. Misalnya saja, minuman kesehatan atau jamu yang dicampur dengan darah binatang, atau minuman yang dicampur dengan alkohol. Sedikit lagi. Minuman yang tercampur najis. Najis adalah kotoran dan minuman yang mengandung najis. Haram hukumnya untuk dikonsumsi oleh umat Islam. Semua hal yang najis haram hukumnya seperti darah dan bangkai. Namun, segala yang haram belum tentu najis. Misalnya ganja atau obat-obatan yang terlarang. Kemudian minuman dengan efek psikotropika, yaitu minuman dengan zat psikotropika atau minuman yang dicampur dengan obat bius dan lainnya. Haram hukumnya untuk dikonsumsi karena dapat menghilangkan akal dan kesadaran, dan efeknya sama seperti minuman keras yang menyebabkan kecanduan. Nah, minuman yang haram secara garis besar ini apa saja sih? 1. Berupa hewani, yang haramnya suatu minuman dari hewan seperti darah sapi, darah kerbau, bahkan darah yang untuk obat seperti darah ular, darah anjing, dan lain-lainnya. Selanjutnya berupa nabati atau tumbuh-tumbuhan, seperti tuak dari buah aren, candu, morfin, bertuak dari bahan ubi, anggur telah bertuak, dan lain sebagainya. Yang ketiga ini berupa berasal dari perut bumi, yaitu haram diminum seperti solar, bensin, spiritus, dan lain yang membahayakannya. Selanjutnya cara kita menghindari minuman haram. Nah, halal itu lebih baik dan lebih baik halal. Halal itu lebih baik dan lebih baik itu halal. Kalian sebagai seorang muslim seharusnya minum minuman yang halal, karena kita selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila kita mengacuhkan aturannya, ya kita acuh nih terhadap aturan yang sudah ditetapkan. Mungkin Allah memutuskan pintu rahmat, berkah, dan doa-doanya itu tidak terkabul. Sikap kita untuk menghindari minuman haram ini, 1, yaitu memiliki keyakinan bahwa minuman haram dan tidak baik ini adalah kesehatan tubuh, ya, dan termasuk perbuatan dosa. Yang kedua, hendaknya tidak makan dan minum yang hasil daripada maksiat. Yang ketiga, sebaiknya makan dan minum secukupnya. Yang keempat, menghindari menghalalkan segala cara untuk mendapatkan makanan dan minuman. Yang kelima, tidak tertarik untuk mencoba mengkonsumsi minuman haram, karena minuman haram dapat membahayakan tubuh. Yang keenam, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu ingat terhadap tujuan hidup kita. Yang terakhir, yang ketujuh, menjaga diri kita dari hal-hal yang sekiranya merusak dan tidak berguna bagi diri kita sendiri atau orang banyak.
Yang kedelapan, dapat membedakan mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh untuk dilakukan. Yang terakhir ini menanamkan sifat yang baik dan memberi contoh yang baik kepada anggota keluarga agar tidak terjerumus pada minuman keras dan pergaulan yang tidak wajar. Yang kelima ini adalah akibat mengkonsumsi minuman yang haram. Allah dan Rasulnya melarang minum minuman yang haram sebab akan berakibat buruk bagi siapapun yang mengonsumsinya. Dan adapun beberapa akibat yang akan ditimbulkan antara lain, satu, akan mendapatkan murka dan azab dari Allah baik di dunia maupun di akhirat kelak. Yang kedua, hati tertutup. Sebab apa? Sebab tidak menerima hidayah atau petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, ibadah yang dikerjakan itu adalah sia-sia. Yang keempat, tidak ada keberkahan dalam dirinya, baik dalam hidupnya. Yang kelima ini akan membentuk sifat-sifat syaitaniyah, yaitu seperti sifat suka marah, berbohong, dan juga berkhianat. Yang keenam, susah menerima ilmu kebenaran. Dan yang terakhir ini badan tidak sehat dan mudah terkena berbagai penyakit. Nah, inilah anak-anakku akibat mengonsumsi minuman daripada minuman haram. Jadi jangan pernah untuk mengkonsumsinya, ya, tidak baik dalam tubuh maupun akal pikiran kita. Ya, pokoknya banyak mudaratnya, banyak keburukannya, ya, kalau kita mengkonsumsi daripada minuman haram. Nah, adapun hikmah dari menghindari minuman haram ini, Abu Lais As-Samarqandi menjelaskan terdapat hikmah diharamkannya suatu minuman, yaitu banyaknya dampak negatif yang ditimbulkan. Ada 10 dampak negatif minuman haram dalam pandangan Islam. Satu, akan terlihat seperti orang yang kehilangan akal atau gila. Yang kedua, minuman haram bisa merusak harta. Yang ketiga, mengakibatkan permusuhan dan perkelahian di antara saudara, teman, dan juga manusia. Yang keempat, menghalangi seseorang dari berzikir kepada Allah dan dari salat. Yang kelima, penyebab terjadinya zina. Karena meminum minuman keras, karena mabuk, maka akan timbullah perbuatan zina. Maka penyebab terjadinya zina ini daripada minum-minuman keras atau yang memabukkan. Yang keenam, kunci segala kemaksiatan dan keburukan, sebab minuman haram akan memudahkan peminumnya ini melakukan perbuatan-perbuatan yang tercela. Kemudian senang bergaul dengan yang kurang baik, diancam hukuman cambuk 80 kali. Pintu langit akan menolak segala amalan dan doanya, karena seseorang yang meminum minuman haram, doanya ini tidak akan diterima selama 40 hari. Yang terakhir, yang ke-10, menyebabkan imannya akan tercabut saat meninggal. Ini salah satu hukuman dunia dari ke-10 hikmah di atas. Dapat disimpulkan bahwa diharamkannya minuman haram oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan salah satu bentuk kasih sayang Allah kepada manusia. Dengan menghayati ketentuan Allah tersebut akan tumbuh kesadaran bahwa betapa kasih sayang Allah terhadap hambanya yang sangat besar. Ada sebuah kisah, ini silakan kalian baca terlebih dahulu anak-anakku, ya. Ada sebuah kisah, yaitu kisah Kiai Barsisa ahli ibadah yang mati dalam keadaan kafir, ya. Ini kalian baca, ya, terus sampai bawah, sampai selesai. Kemudian cerita di atas ini bisa menjadi renungan, ya, untuk kita semua sebagai kaum muslim, agar kita ini senantiasa menjauhi segala larangan-larangan yang sudah ditetapkan agama Islam, sekecil apapun, karena setan akan terus menggoda yuwaswisu fi sudurin nas, ya. Setan itu akan terus menggoda kita dengan cara yang sangat halus, ya, yang cara semut, ya, mulai dengan hal-hal yang kecil, namun akhirnya ini akan terperangkap melakukan dosa yang sangat besar. Nah, anak-anakku, di sini ada latihan untuk kalian di halaman 54, ya. Jawablah pertanyaan berikut dengan jawaban yang benar dari nomor 1 sampai nomor 5. Kemudian ayo menjawab. Tulislah jawabanmu di sebelah kanan pernyataan berikut ini dengan menuliskan B bila jawabannya itu benar dan S bila jawabannya itu salah. Pertanyaannya ini, agar kita terhindar dari minuman yang haram,
kita jauhi pergaulan-pergaulan bebas dengan orang yang suka memabukkan. Nah, ini benar atau salah? Bila benar, maka kalian tulis B. Maka jika salah, ini tulis S. Tulis nomor 1 sampai 5 langsung di buku paket. Ya, yang latihan ini, yang atasnya ini tulis salin dulu di buku tulis. Ya, salin soalnya, kemudian jawab di buku tulis juga. Dan yang ini langsung di buku paket. Ya, karena kalian tinggal memberikan tanda baik B atau S. Kemudian di sini ada rangkuman anak-anakku. Ya, kalian bisa baca-baca atau bisa kalian tulis di buku tulis rangkumannya. Ya, tugasnya jadi di halaman 54. Ayo berlatih. Ya. Mungkin ini saja dari pelajaran kita kali ini tentang minuman haram. Ya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Selamat mengerjakan tugas, tetap semangat belajarnya anak-anakku. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.